Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Sekarang kita berada di Dusun Kerajaan, Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Kita akan menelisik dan melihat-lihat salah satu peninggalan purbakala zaman dulu sebagai peninggalan dari Kerajaan Singhasari. Sesuai dengan namanya, di daerah Desa Kidal, candi ini memang dikenal sejak dari dulu, sejak pertama kali dibuat, memang disebutkan bernama Candi Kidal dan tidak pernah berubah hingga masa sekarang. Dilihat dari sejarahnya, memang Candi Kidal ini sangat erat kaitannya dengan mangkatnya Raja Anusapati dari Kerajaan Singhasari. Karena memang tujuan awal dibangunnya candi ini adalah untuk menghormati jasa-jasa Anusapati agar kelak mendapatkan kemuliaan sebagai Siwa Mahadewa. Kisah tentang Anusapati sendiri memang ada dua versi. Yang pertama ada dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Perpanca pada tahun 1365, yakni di masa Majapahit. Di dalam kitab tersebut, bahwasanya Anusapati merupakan putra dari Ranggah Rajasa atau kita kenal sebagai Ken Arok, pendiri dari Kerajaan Singhasari. Dia naik tahta menggantikan ayahnya, yakni pada tahun 1227 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Singhasari ketika itu berkembang makmur, serta tentram hingga ia digantikan oleh putranya, yakni Wisnuwardana, pada tahun 1248 Masehi. Namun cerita sedikit berbeda kita dapatkan di dalam kitab Paraton, bahwasanya Anusapati ini bukanlah anak kandung dari Ken Arok, karena Anusapati ini adalah sebenarnya anak dari Tunggul Ametung dengan Ken Dedes, di mana Tunggul Ametung akhirnya mangkat dikarenakan siasat dari Ken Arok. Di kemudian hari, Anusapati berupaya untuk membalaskan dendamnya karena kematian dari sang ayah. Dia menyuruh orang kepercayaannya untuk menghabisi dari Ken Arok. Upayanya berhasil, dan akhirnya Anusapati naik tahta. Tapi di kemudian hari, Anusapati ini akhirnya juga dibalas oleh saudara tirinya, yakni Tohjaya, di mana Tohjaya ini adalah anak dari Ken Arok dengan Ken Umang. Tohjaya membalaskan dendamnya hingga menyebabkan kematian dari Anusapati, sehingga akhirnya Anusapati didharmakan di Candi Kidal ini. Kalau kita lihat mangkatnya Raja-Raja Singhasari ini dikaitkan erat dengan kisah kutukan dari Empu Gandring, di mana ketika itu Empu Gandring mengutuk Ken Arok beserta keturunannya, bahwasanya ia akan termasuk dalam daftar raja-raja yang mangkat karena keris sakti ini. Cerita ini cukup melegenda hingga zaman sekarang. Dan apakah Anusapati ini juga termasuk dalam daftar raja-raja yang mangkat disebabkan karena kutukan dari keris Empu Gandring ini? Yang konon keris Empu Gandring ini akan menyebabkan mangkatnya 7 raja besar dari Singhasari. Dan inilah Candi Kidal yang akan kita kunjungi hari ini. Di bagian depan, di ujung pipi anak tangga, kita sudah disambut dengan pahatan berbentuk kepala naga, seakan-akan menyambut setiap tamu yang datang di Candi Kidal ini. Ukirannya sangat halus, bentuknya juga sempurna.
Di atas pintu masuk ada hiasan kepala kala dengan gayanya yang khas Jawa Timur, yakni mata melotot, mulut terbuka, dan nampak dua taringnya yang besar dan bengkok, memberi kesan yang cukup dominan. Adanya taring tersebut merupakan ciri khas corak Jawa Timuran. Di sudut kiri dan kanannya terdapat jari tangan dengan sikap mengancam, maka sempurnalah tugas dari penjaga bangunan suci candi ini. Di bawahnya ini ada bilik utama Garbhagraha. Menurut Bapak Dwi Cahyono, arkeolog dari Universitas Negeri Malang, seharusnya di dalam bilik tersebut menyimpan arca Siwa Mahadewa sebagai penggambaran dari Anusapati. Tetapi untuk saat ini, Garbhagraha ini ruangannya kosong dikarenakan arca Siwa Mahadewa sekarang berada di Royal Tropical Institute di Amsterdam, negeri Belanda. Memang banyak sekali arca-arca peninggalan Singhasari berada di negeri Belanda karena memang bentuknya yang sangat indah. Kemudian di dinding-dinding dari candi ini juga kita bisa melihat hiasan medalion seperti ini, cukup cantik. Kemudian yang unik di sini ya teman-teman, di pilaster-pilaster pojok ini dipahatkan arca singa dalam posisi jongkok mengangkat pelipit dari candi ini. Karena biasanya yang dipahatkan di pojokan seperti ini adalah Arjagana sebagai prajurit dari Siwa. Tapi di sini cukup spesial karena yang dipahatkan adalah singa. Kemudian di sini kita lihat yang paling spesial, yakni arca Garuda. Garuda digambarkan separuh manusia, separuh binatang, dan di atasnya ada ular naga. Garuda merupakan anak bungsu dari Dewi Winata, sedangkan naga ini adalah anak-anak dari Dewi Katru. Ini adalah fase perbudakan, sebagaimana diketahui dalam cerita bahwasanya Dewi Winata kalah bertaruh dengan Dewi Katru, sehingga mengakibatkan ia dan anaknya Garuda harus menjadi budak dari Dewi Katru, sehingga sehari-harinya Garuda harus mengasuh anak-anak Dewi Katru, yakni sekumpulan ular-ular naga. Ini adalah arca selanjutnya. Ini adalah fase transisi, di mana digambarkan ada Garuda atau Garuda sedang menyunggi Kamandalu, atau bahasa Jawanya Kundi, atau sekarang mungkin disebut dengan Kendi. Kamandalu ini berisi tirta amerta atau air kebadian, di mana air ini menjadi syarat wajib bagi Garuda untuk bisa membebaskan dirinya beserta ibunya dari perbudakan Dewi Katru. Namun untuk mendapatkannya tidak mudah karena Garuda harus mengambilnya dari Dewa Wisnu, di mana dia harus bertempur dulu menghadapi Dewa Wisnu untuk bisa mendapatkan air ini. Konon Wisnu sempat kewalahan dalam menghadapi Garuda ini karena semangat juangnya yang sangat tinggi untuk membebaskan ibunya dari perbudakan. Akhirnya diambil jalan tengah bahwasanya Garuda bisa mendapatkan tirta amerta dengan syarat dia menjadi wahana atau tunggangan dari Dewa Wisnu. Syarat ini pun akhirnya disetujui oleh Garuda sehingga dia bisa bebas membawa Kamandalu yang berisi tirta amerta untuk segera membebaskan ibunya Winata dari perbudakan Katru. Disinilah kita melihat semangat juang dari Garuda ini yang memang tanpa batas. Walaupun dia berhadapan dengan para dewa pun, dia tidak gentar sedikit pun, guna bisa membebaskan ibunda tercinta dari segala perbudakan yang menghinakan selama ini. Ini adalah arca selanjutnya. Di sini digambarkan ada wanita yang duduk di atas Garuda, namun kepalanya telah hilang. Ini digambarkan sebagai Winata, ibunda dari Garuda, di mana di sini dijelaskan bahwasanya
baik Winata maupun Garuda akhirnya bisa terbebas dari perbudakan Katru setelah berhasil mendapatkan Tirta Amerta. Padahal sebelumnya melalui perjuangan yang cukup panjang, namun semuanya bisa dilalui dengan semangat yang cukup tinggi. Cerita tentang perjuangan Garuda ini yang diwujudkan dalam bentuk arca Garuda di sekitar Candi Kidal ini dibaca dengan berlawanan arah jarum jam atau prasauya, jadi bukan pradaksina, yang walaupun hanya ada 3 buah, namun mewakili seluruh cerita yang terkandung di dalam kisah Garuda. Cerita tentang Garuda di Candi Kidal ini, menurut arkeolog Bapak Dwi Cahyono, dimaksudkan agar arwah Anusapati bisa terbebas dari segala pengaruh dunia hingga bisa mencapai moksa. Dan lanjut, menurut beliau, kita untungnya masih bisa mendapatkan Candi Kidal ini dalam keadaan lumayan utuh sejak zaman dulu, sehingga pesan-pesan yang terkandung di dalam Candi Kidal ini bisa kita dapatkan. Walaupun ada beberapa bagian dari Candi Kidal ini yang hilang maupun rusak, seperti arca Siwa Mahadewa, tetapi overall keadaan Candi Kidal ini masih lumayan bagus. Ini sangat jarang kita jumpai dari candi-candi peninggalan masa lalu yang dalam keadaan utuh dan juga bagus. Rata-rata memang sudah rusak maupun ada yang lebih mengenaskan lagi, kondisinya sudah rata dengan tanah. Cerita tentang Garuda ini menjadi inspirasi sangat berarti bagi para pendiri bangsa ini, di mana burung Garuda dijadikan lambang negara kita. Di Candi Sukuh digambarkan bahwasanya Garuda ini sedang mencengkram 2 ular di kedua kakinya. Oleh para pendiri bangsa, kedua ular ini diganti dengan pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda akan tapi tetap satu tujuan untuk Indonesia merdeka, di mana Garuda ini digambarkan sebagai lambang dunia atas, sedangkan ular ini adalah lambang dunia bawah. Kedua hal yang memang sangat bertolak belakang, akan tapi mempunyai misi untuk mencapai Indonesia merdeka. Maka tidak salah para pendiri bangsa menjadikan Garuda ini beserta kisahnya sebagai inspirasi penuh makna untuk bisa mencapai kemerdekaan Indonesia yang kita rasakan ini. Betapa tidak, bangsa kita sudah terjajah menurut Bung Karno sudah 350 tahun. Sungguh keadaan yang menghinakan ketika itu, mirip sekali dengan perjalanan dari kisah Garuda ini. Tetapi karena baktinya yang sangat luar biasa, hambatan yang sebesar apapun tetap dilalui oleh Garuda untuk menunjukkan bukti baktinya kepada ibundanya, seperti bukti bakti dari para perjuangan nenek moyang kita kepada Ibu Pertiwi Nusantara ini. Dan cerita-cerita di Candi Kidal ini seperti ramalan nyata yang terpatri di Candi Kidal bahwasanya bangsa kita akan terjajah dalam waktu yang lama, tetapi karena perjuangan yang pantang menyerah, akhirnya bangsa kita bisa merdeka seperti ini. Seperti pesan tersirat dari nenek moyang kita dulu bahwasanya kita harus terus berjuang, jangan pantang semangat, karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Oleh karena itu, Bapak pendiri bangsa kita dalam terus melestarikan pesan-pesan tersirat dari nenek moyangnya, mengabadikan kisah Garuda ini sebagai lambang negara kita. Serta semoga nanti peninggalan-peninggalan leluhur kita akan selalu terjaga dan selalu lestari di sekitar kita. Rahayu.